Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Sabtu, tanggal 5 November 2022, dalam masa biasa yang ke-31. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber daya kekuatan, perkenankanlah kami mengalami kekuatan yang tersimpan dalam sabdamu, dan semoga kami dengan setia menjaga janji penyelamatanmu bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Paus Fransiskus pada satu kesempatan pernah berkata, kebahagiaan tidak dapat diunduh dari internet. Ungkapan ini senada dengan kebijaksanaan tua yang berkata, uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita
beranjak dari ilusi kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia materi. Istilah mamon kiranya bukan hanya menunjuk pada perkara uang, melainkan juga semua berhala dunia materi yang mengikat manusia untuk merasa cukup dengan kesementaraan. Tuhan Yesus secara jelas menyodorkan dua hal untuk dipilih, Allah atau mamon. Mana yang kita pilih? Kekuatan uang dan materi memang sangat menarik dan mampu meyakinkan kita bahwa tanpa materi kita tidak bisa bahagia, bahkan tidak bisa hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan Yesus kiranya juga tidak meminta kita meninggalkan uang dan materi begitu saja. Ia mengarahkan kita untuk waspada terhadap keterikatan. Ketika kita sulit tersenyum, ketika tidak punya uang, atau ketika hidup kita disibukkan oleh belanja dan belanja tanpa kendali, mungkin kita mulai terikat oleh mamon. Uang memang kita perlukan dalam hidup, tetapi uang tidak menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, kita yang harus mengendalikan uang dan bukan uang yang mengendalikan kita. Apabila kita dikendalikan oleh uang, maka sudah dapat dibayangkan kehancuran yang akan kita hadapi. Kita bisa lihat dengan kasat mata atau dengan mata telanjang begitu banyak orang yang mendewa-dewakan kekuasaan dan uang ketika berjaya, berfoya-foya, bahkan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi pada akhirnya hidup merana, tidak tenang karena dikejar-kejar karena dituduh melanggar hukum. Akhirnya hidup tidak tenang, dikejar-kejar karena harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah mengundang kita untuk memilih keabadian dan beranjak mengikuti kehendak-Nya. Hanya persahabatan dengannya yang menuntun kita pada kebahagiaan sejati. Dalam dunia materialistis dan konsumeris ini, kita diajak untuk tiada berhenti memohon kekuatan Allah untuk memampukan kita memilih Allah dan bukan memilih mamon. Kita tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Oleh karena itu, pilihan tegas harus kita jatuhkan dalam hidup kita. Memilih Allah atau memilih mamon. Memilih Allah berarti kita harus membiarkan hidup kita dikendalikan oleh Allah dalam setiap derap langkah kita. Memilih Allah berarti menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan karena kita memilih Allah, maka kita akan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena kita memilih Allah, maka kita tidak takut untuk kehilangan kesempatan memperoleh kehormatan dunia, tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut kehilangan kekuasaan, tidak takut kehilangan pangkat dan sebagainya. Karena bagi kita hal-hal itu hanyalah bersifat sementara. Hal-hal itu tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan abadi. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan segala-galanya kepada kita. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus berlangkah dalam kehidupan kita. Jangan salah menjatuhkan pilihan. Jatuhkanlah pilihan pada Allah dan jangan pada mamon, karena hanya Allah
yang mampu memberikan segala-galanya. Semoga dengan bimbingan Tuhan kita mampu menjatuhkan pilihan yang tepat. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.